محمد زيد كونين والثقلين والفريقين bagikan rayu-rayu Muhammadun Sayyidun Kaunaini wasaqalain Diwal fariqain Urbin wa min'ad Muhammadun Sayyidun Kaunaini wasaqalain Diwal fariqain Urbin wa min'ad. Kotoran batin harus dibersihkan. Keserakahan, tidak senang melihat orang lain maju, iri hati, kebencian, senang melihat orang lain celaka, ingin membalas, dan keakuan. Kotoran-kotoran batin itu bersumber dari keakuan. Keakuan itu muncul tidak hanya dari perilaku buruk yang dilakukan, dari kebaikan keakuan juga muncul. Karena itu saya wanti-wanti, keakuan harus diwaspadai. Aku sudah mengabdi, aku sudah berhasil dengan keuletan. Aku mengerjakan ini dengan tulus kok. Itu keakuan juga. Keakuan yang tulus. Atau ketulusan yang disusupi keakuan. Berapapun besar kebajikan kita, jangan bicara supaya ego tidak naik. Karena merasa sudah berjasa. Tidak. Meskipun jasanya besar, jangan bicara jasanya sendiri. Latihan memadamkan keakuan. Kalau ada kesalahan, sadari. Tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Sadari karena sudah terjadi. Dan berusaha memperbaiki. Umumnya kita bagaimana, saudara? Umumnya kita, jasanya orang lain besar seperti apa, harus ditutup. Tidak usah diomongkan. Kalau kebaikannya sendiri sedikit saja, beritanya luar biasa. Kesalahannya yang besar, dilupakan. Tidak ada kemajuan untuk itu. Tidak ada manfaat untuk kehidupan kita. Hanya mencari-cari kesalahan orang lain, tidak mau mengakui jasa orang lain, membesar-besarkan jasanya sendiri, dan tidak peduli dengan kesalahannya sendiri. Tetapi belajarlah Dhamma dan praktek Dhamma untuk membersihkan kotoran batin. Pada saat kotoran batin itu terkikis, berkurang, Anda akan bahagia. Tidak usah mencari jauh-jauh. Tidak harus meditasi ke tempat yang sulit-sulit jauh-jauh. Karena objek meditasi itu adalah diri kita sendiri. Kemanapun kita pergi, yang diperhatikan ya dirinya sendiri.
perasaannya, pikirannya, gejolak perasaannya, gejolak pikirannya, kotoran batin yang muncul, keakuan yang muncul. Dengan diperhatikan, disadari itu, maka kotoran batin itu akan turun, keakuan itu akan turun. Tidak hanya berdana, tidak hanya mengendalikan perilaku, mulutnya dan perbuatannya dikendalikan, tetapi juga bermeditasi, mengendalikan pikiran. Sangat luar biasa kebajikannya. Karena semua tingkah laku kita yang baik dan yang buruk datangnya dari pikiran. Mengendalikan pikiran, kebajikan yang tertinggi. Cobalah, berusahalah. Tidak hanya berdana, tidak hanya menyumbang, menyokong, tidak hanya menjaga tingkah laku, perilaku dan mulut, tetapi juga menjaga pikiran kita, karena semua sumbernya dari pikiran. Malu berbuat yang buruk karena sadar perbuatan buruk itu akibatnya sangat berbahaya, menghancurkan kita, menghancurkan keluarga kita, menghancurkan orang lain, menghancurkan lingkungan. Tidak mungkin kita bisa mengendalikan diri kita dari perbuatan yang buruk kalau kita tidak mempunyai hiri otapa, malu kalau berbuat yang buruk, dan menyadari sehingga menjadi takut akibat dari perbuatan yang buruk. Apakah kebahagiaan yang tertinggi, Ibu Bapak dan Saudara? Nibanang paramang sukham. Kebahagiaan yang tertinggi adalah bebasnya kotoran batin, bebas dari penderitaan. Kemudian simpati kalau melihat yang lain maju. Tidak curiga, tidak iri hati. Tetapi kalau kita menghadapi rintangan, halangan, fitnahan, salah paham, teguh, tidak goyah, teguh hati, upekkha. Kalau Anda mengembangkan metta, karuna, mudita, upekkha terus menerus, sekalipun Anda manusia, batin Anda laksana tempat kediaman Dewa Brahma. Empati, karuna itu dimulai kalau Anda tidak tahan melihat orang lain menderita. Pada saat hati ini terguncang, bergetar, melihat penderitaan yang lain, bergetar, tidak tahan. Itulah awal dari karuna, empati, peduli kepada yang menderita. Tetapi pada umumnya, kalau orang-orang melihat yang lain menderita, justru bersyukur. Aduh, bersyukur saya tidak menderita seperti dia. Syukurlah, bersyukur melihat yang lain menderita. Alangkah rendahnya pemikiran seperti ini. Bersyukur, aku bersyukur. Bersyukurlah aku tidak menderita seperti dia. Bersyukur, saudara. Bersyukur melihat penderitaan orang lain. Alangkah terbaliknya pikiran seperti itu. Tidak empati, tidak peduli, tetapi melihat penderitaan orang lain itu justru bersyukur. Kalau saudara tidak bisa menolong, tidak bisa memberikan bantuan, melihat dari televisi, dari koran, atau melihat langsung, tetapi tidak bisa memberikan bantuan, setidak-tidaknya dalam pikiran Anda, semoga dia bebas dari penderitaan. Jadikanlah itu kebiasaan. Jangan kebiasaan bersyukur melihat orang lain menderita. Tidak sulit. Tidak sulit seperti itu. Membiasakan kita untuk empati. Semoga dia bebas, dia segera bebas dari penderitaan. Dan berusaha untuk mengembangkan metta, cinta kasih tanpa batas. Semua makhluk, tidak hanya sesama manusia, kita menganggap sebagai sahabat, sebagai mitra kita. Guru Agung Buddha Gautama
tidak hanya mengajarkan cinta kasih kepada sesama manusia, tetapi cinta kasih kepada semua makhluk. Harapan atau doa semoga semua makhluk berbahagia adalah doa yang universal, yang bisa dipakai oleh semua umat beragama dengan tidak mengganggu keimanan mereka. Apakah yang saudara dapat dengan berdana kepada sangga di bulan Katina dan pada masa-masa yang lain? Secara mudah semua orang mengatakan kami ingin berkah, Bandi. Kami ingin berkah dengan melakukan kebajikan. Kami menginginkan blessing dengan melakukan kebajikan ini. Benar, saudara. Tetapi apakah yang dimaksud dengan berkah menurut ajaran guru agung kita? Apakah yang dimaksud dengan berkah dengan manggala itu? Berkah menurut pengertian Dhamma, saudara, suatu kebajikan yang kita lakukan, bukan mengharap sesuatu dari luar. Berkah bukan dimohon dari siapapun. Berkah tidak sama dengan hadiah. Berkah juga tidak sama dengan angpau, tetapi kebajikan yang kita lakukan itu. Ya hujratan dhammat jamal Muhammadin Allah sallallahu alaihi fi karim. Sebentar lagi pagi akan datang, walau sebulan paras untuk pulang. Di bangku terminal benar bertanda berisi seorang merasa luar. Seperti ingatnya 1000 tangannya, dambakan alam terus berbentang. Di bawah sadarnya nasib bercerita, anaknya surya barana neraka. Sampai kapan kau akan bertahan? Dicaci langit tak sanggup menjerit. Hitam awan pasrah kau jilati, kusam kau dekat, dengan muak kau lelah. Pagi yang dingin dengan sadar engkau gentar. Totalitas cintaku kepadamu dicederai oleh kesempitan tafsir.